Ketika Paulus di penjara, ia bertemu dengan seseorang yang juga ada dalam penjara. Namanya Onesimus. Lalu Paulus bertanya, "Apa salahmu?" "Wah, banyak salah saya, Paulus. Saya sudah mencuri, saya sudah mengambil barang tuanku." "Siapa tuanmu?" "Filemon." "Filemon itu teman sepelayananku. Bagaimana ceritanya kau mengambil barangnya? Bagaimana ceritanya kamu bisa mengambil sesuatu yang bukan hakmu?" "Itulah dosa yang saya buat. Dan saya menyesal dengan itu, karena itu saya membayarnya di dalam penjara ini." Mungkin kira-kira percakapannya seperti itu, Bapak Ibu. Lalu satu waktu Onesimus ini dibebaskan karena sudah sampai pada waktu masa hukumnya. Ketika Onesimus dibebaskan, maka Paulus tulislah surat Filemon yang cuma satu pasal ini, ditujukan untuk temannya, sahabatnya, dalam rangka untuk mau menegaskan bahwa orang yang pernah mengambil barangmu, orang yang pernah merugikanmu, orang yang pernah mengecewakanmu sekarang sudah bebas dan dia sudah membayar semua kesalahannya di dalam penjara bersama dengan aku. Karena itu surat ini sebenarnya semacam surat pastoral atau surat yang mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya private kepada Filemon, supaya Filemon tidak membalaskan kesalahan Onesimus dan menuntut kepada Onesimus apa yang sudah dilakukannya sebagai seorang budak atau orang yang diupah oleh Filemon dalam kehidupan sebelumnya. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bacaan di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 18-19 itu dituliskan oleh Paulus dengan sangat tegas dan jelas. Ayat 18 saya bacakan Bapak Ibu ya. "Kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan melunasinya. Sebaiknya jangan kukatakan bahwa engkau juga berutang padaku, yaitu dirimu sendiri." Jadi sang rasul coba untuk bicara kepada Filemon dari hati ke hati, agar Filemon dapat mengubah sesuatu yang mungkin sudah diniatinya untuk dibalaskan kepada Onesimus. Kenapa Paulus harus melakukan ini Bapak Ibu? Karena bagi Paulus sebuah persekutuan itu harus dibangun dengan ketulusan. Persekutuan itu tidak bisa dibangun di dalam sebuah muatan-muatan kepentingan. Persekutuan itu haruslah dibangun di dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian yang harus saling menguatkan, harus saling menopang, harus saling mensupport satu dengan yang lain, dan tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati, tidak boleh ada amarah di dalam persekutuan yang dibangun. Karena umur persekutuannya tidak akan lama, tidak akan awet kalau persekutuan itu menyimpan amarah, menyimpan kebencian dan sebagainya. Ketika murid-murid Yesus bertengkar untuk mengatakan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus tanya, "Apa yang kamu perdebatkan?" Mereka diam. Lalu Yesus bilang, "Kamu pasti sedang mempercakapkan siapa di antara kamu yang terbesar, yang tertinggi, yang terhormat di hadapanku." Lalu yang menariknya Yesus ambil seorang anak kecil
dalam kesaksian Markus 9 itu. Yesus mengambil anak kecil lalu mengatakan kepada murid-muridnya, siapa yang bisa menjadi seperti anak ini, maka dialah yang terbesar di antara kamu. Kenapa anak kecil? Kenapa Yesus menggunakan metafor, menggunakan perumpamaan anak kecil? Coba perhatikan kalau kita mendidik anak-anak kita di rumah. Yang pertama, anak itu adalah penurut. Dia akan ikut apa papanya, mamanya perintahkan baginya. Sehingga Yesus mau bilang lewat anak kecil itu, poin pertama ini, kalau mau jadi terbesar di antara kamu, jadilah penurutku yang setia. Anak kecil itu kalau sedang main gundu ya, apa kelereng, sedang main bersama teman-temannya, lalu tiba-tiba berantem. Kadang sampai baku pukul itu. Kalau orang Makassar bilang baku bombe. Tapi coba perhatikan, tidak sampai 5 menit dia akan duduk main lagi dengan anak yang dia pukul sebelumnya. Dan anak yang dipukul juga ketawa-ketawa, mereka duduk main lagi. Apa kesimpulannya dari situ? Anak kecil tidak punya dendam. Anak kecil tidak menyimpan amarah. Padahal dia baru berkelahi, tapi dalam waktu singkat dia bisa duduk main ketawa-ketawa lagi dan mereka cair kembali. Kira-kira kalau kita di sektor baku bombe dengan jemaat yang lain, dalam waktu tidak sampai 5 menit bisa duduk akur lagi Pak? Bisa duduk akur lagi untuk bicara-bicara lagi, tidak ada perasaan sakit hati dan sebagainya? Sulit ya, sulit. Tapi anak-anak enggak. Karena itu Yesus ambil anak kecil dalam Markus 9 itu untuk bilang, kalau mau ikut aku dan menjadi terbesar, harus jadi seperti anak ini yang tidak mendendam. Dan surat Paulus kepada Filemon hari ini juga Bapak Ibu dalam Sabda Bina Umat menuntun kita bersama sebagai warga GPIB juga bicara tentang itu. Agar Filemon tidak mendendam kepada Onesimus. Agar Filemon mau mengampuni. Agar Filemon mau memaafkan. Sampai Paulus bilang, kalaupun ada hutang benda yang pernah dia ambil darimu, biar aku yang membayar. Artinya Paulus mau minta dari Filemon supaya ia menjadi pribadi yang mengampuni. Nah memang satu pekerjaan di dalam panggilan iman kekristenan kita yang paling sulit adalah mengampuni. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, adik kepada kakak, kakak kepada adik. Belum kita bicara tetangga, belum kita bicara dalam persekutuan Bapak Ibu. Dalam keluarga saja kadang-kadang sulit mengampuni. Karena memang pekerjaan mengampuni itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan sebagai seseorang yang memang dia sudah paham apa yang menjadi panggilan imannya. Tanpa itu, saudara dan saya tidak akan pernah mungkin bisa mengampuni orang lain. Tanpa kesadaran bahwa Allah sudah mengampuni saya dan saudara, Allah sudah membereskan hutang kita, Allah sudah membayar semuanya dengan darahnya, dengan kematian dan kebangkitannya, dengan keselamatannya bagi kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain kalau hal yang besar ini itu tidak menjadi bagian yang terinterpretasi masuk di dalam kehidupan kita. Karena itulah saya yakin di dalam penjara Paulus juga menasehati Onesimus. Saya yakin meskipun tidak dituliskan di dalam surat kepada Filemon ini, tetapi dugaan kita Paulus juga pasti duduk dengan Onesimus dan bilang, ini terakhir ya. Dan setelah ini berhenti kamu ambil barang tuanmu, berhentilah kamu untuk berbuat yang tidak baik, yang salah dan yang tidak benar. Maka ketika kamu berhenti dan bertobat, maka orang yang kau rugikan, yaitu Filemon, itu juga akan mengampunimu. Jadi pengampunan itu juga bisa diberikan kalau kita juga melihat ada perubahan yang terjadi dalam diri orang lain. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini
persekutuan sebagai komunitas pembaharuan. Bagaimana komunitas itu mau dibaharui? Bagaimana gereja mau dibaharui? Maka pertanyaan itu dikembalikan kepada kita masing-masing untuk menjawabnya. Apakah kita mau membangun persekutuan hanya dibangun karena kita punya iman yang sama? Atau persekutuan gereja itu dibangun karena kita punya keyakinan bahwa kita adalah umat yang sudah diselamatkan dan sudah dimasukkan di dalam sebuah kehidupan yang baru oleh Allah, tetapi hanya sampai pada pemahaman tataran itu dan dia tidak terkonektif pada implementasi kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang harusnya menunjukkan perubahan, menunjukkan pembaharuan, menunjukkan sebuah transformasi sebagai umat Tuhan. Kalau gereja yang adalah persekutuan umat Allah itu dia hadir tanpa ada nilai yang membuat dia berbeda dengan persekutuan lain, saya kira untuk apa saya dan saudara ada sebagai gereja? Karena itu firman Tuhan hari ini bagus. Dia mau katakan buat Filemon, Paulus mau bilang untuk Filemon, "Hei Filemon, kalau kau benar-benar adalah hambaku, hamba Tuhan, kalau kau benar-benar adalah umat Tuhan, kalau kau adalah orang yang takut akan Tuhan, berhentilah untuk menuntut balas dari Onesimus. Kau harus bisa mengampuninya. Kau harus bisa memaafkan orang ini." Maka pelajaran bagi ibu bapak dan saya adalah untuk memberi maaf kepada siapapun yang mungkin pernah merugikan kita dalam hidup, yang mungkin pernah mengecewakan kita, yang mungkin pernah buat kita marah dalam hidup. Belajar untuk mengampuni mereka, belajar untuk memaafkan dan tidak mengingat-ingat dosanya. Karena pada saat yang sama ibu bapak, kita juga bukan seseorang yang bebas dari dosa. Kita juga penuh dosa. Hanya mungkin takaran dosa kita berbeda. Kalau sama-sama bikin dosa, jangan saling menghakimi, jangan saling mendahului. Persekutuan di dalam Kristus adalah persekutuan yang diselamatkan. Persekutuan yang harusnya memang membawa nilai-nilai yang berbeda dengan dunia. Sehingga disitulah gereja akan dilihat punya warna yang lain. Disitulah gereja akan dilihat tidak sama dengan organisasi sosial ataupun partai politik. Karena dia hadir mengedepankan Kristus di dalamnya. Maka marilah kita bangun persekutuan dan kehidupan berjemaat yang meniru Kristus. Mari menjadi jemaat yang terus membawa kasih dan damai kepada semua orang. Mari saling merangkul, saling mensupport, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan tinggalkanlah segala hal yang bisa merusak persekutuan. Karena kita dibentuk bukan untuk kehancuran. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk membawa damai sejahtera.